dibuka camnya. Sambil dibuka ya. Yuk, dibuka semua yuk. Kan bagus tuh kalau dibuka. Udah ya, jangan sampai di off cam lagi ya. Nanti lama-lama hilang lagi nih semua nih. Jangan off cam lagi, udah. Udah masuk. Yang lainnya mana? Yang lainnya mana nih? Yuk, on cam dulu yuk. On cam dulu, yang lain. Mana yang lain? Minta tolong on cam dulu. Ayo, biar cepet. On cam. Ini udah yang keempat, ya kan? Masa masih off cam aja. On cam deh semuanya, ya. Yuk, udah pada masuk ke BK belum? Udah pada masuk? Saya share screen dulu. Yang lain itu ya sambil on cam ya, yang lain ya. Yang belum on cam di on cam dulu. Oke. Udah kelihatan? Kelihatan ya? Udah ya, oke. Saya show di area. 1, 2, 3. Silakan. Lanjut ya, yang belum. Masih ada yang mau scan? Masih, Bu. Pada belum. Coba ulang lagi kok. Oke, masih ya. Coba ya sekali lagi ya. Silakan. Oke, cukup. Cukup, ada yang mau lagi? Cukup ya. Nah, yang lain udah ya. Jangan di off cam lagi ya. Pada on cam ya, tetap ya. Saya panggil. Abi Firmansyah ada nggak? Ada, Bu, hadir. Abi nggak on cam. Saya ke live, Bu. Hah? Nah, ya udah on cam aja. Iya, Bu. Ya, lanjut Ahmad Farhan. Hadir, Bu. Hadir. Terus Ahmad Naufal. Hadir, Bu. Terus Altaf Maulana ya. Ada ya? Altaf mana Altaf? Altaf ada? Nggak ada ya. Alfianto. Hadir, Alfianto. Bu. Oh, udah deh. Sorry. Andri. Sorry, Ento. Hadir, Bu. Andri. Andri hadir. Anissa Hadir, Bu. hadir. Terus Aziz Wahyu Hadir, Bu. hadir. Terus Dea Devina
Hadir, Bu. Iya, terus Fadila. Hadir, Bu. Fadila hadir sebentar. Terus Justin, Andriana, ada nggak? Justin Andriana ada? Nggak ada. Terus Ibnu Sabila ada? Nggak ada. Muhammad Faris, Muhammad Hadir, Bu. Faris Hadir, Bu. hadir. Faris hadir. Puja Widya, Hadir, Bu. terus oke. On cam ya. Kalau nggak ya jadi on cam nih, absennya jadi nggak ada nih. Soalnya kan nanti ke capture ya. Oke. Nah, kayaknya kita cobain salah satu, mau nggak? Mau kita bahas nggak? Yang udah kalian bikin PPT, kan itu yang jadi video ya. Pasti kan ada PPT-nya tuh. Mau kalian coba nggak? Biar kita bahas kalau ada masalahnya di mana, biar kita langsung diskusi. Lumayan buat kalian yang lagi pada skripsi atau lagi bikin laporan apapun itu. Ya, biar kita enak nih, biar ketahuan mana yang kurang, mana yang harus direvisi gitu. Ya, buat insight lah nanti kita, oh ini tuh harusnya gini 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 gitu. Kalau dibilang asa takut salah, pasti salah, udah ya. Makan kita diskusi ya. Siapa yang mau coba? Silakan. Kalau nggak dicoba malah nanti nggak bisa. Yuk, cobain yuk. Siapa yang mau cobain? Nanti saya kasih tahu. Nanti kan lumayan kalau kalian lagi skripsi ya. Anggap aja lagi asistensi. Coba, kan lumayan nih. Yuk, siapa yang mau? Ini PPT-nya, Bu. Ada PPT-nya nggak kalian? Ada. Ada kan? Nah, ya udah. Lebih kalau nggak PPT-nya masuk ke Word juga nggak apa-apa. Word boleh. Saya ya, Bu. Mau? Piana mau? Yuk, Bu. boleh. Kamu nggak dapat pembimbing kedua kan? Nah, makanya di sini, ya, Vi. Ya udah. Nggak bisa ya, Piana sama Bu Fatir. Iya, Bu, nggak boleh. Nggak boleh. Nanti saya nggak ada yang nguji, nggak ada yang jadi nguji nanti, ya. Oke, lanjut. Sebentar, Bu. Mau di Word-nya juga nggak apa-apa, ya. Mau kita langsung bahas Word boleh. Mau PPT dua-dua yang mau dilihatin juga boleh. Kalau mau ngeliat dari tulisannya, jadi kamu boleh ngejelasin dulu nih, ngeliatin dari Word-nya, baru nanti kita mau lihat PPT-nya nanti cara buat PPT-nya minimal gitu ya, buat kelihatannya itu boleh. Daripada nanti saya otak-atik pasti itu, apa namanya, seminar, mending sekarang. Nah, coba ya, dijelasin ya. Pi, lanjut. Nah, ini dibacain aja, Bu. Boleh. Jadi kamu ngasih tahu penjelasan misalnya paragraf pertama ini kamu tentang apa, keduanya gimana, terus ketiga apa, isinya intinya di latar belakang kamu ngejelasin apa. Kelihatan masalahnya ada di mana, ya, identifikasi masalahnya ke di mana, terus mengerucutnya nanti kemana. Coba jelasin dulu. Untuk di paragraf pertama ini saya menjelaskan tentang perkembangan konstruksi di Indonesia. Mengerucutnya ke keterlambatan. Terus di paragraf kedua itu Coba di membahas zoom in tentang lagi, Viana. keterlambatan. Apa itu? Halo, zoom in lagi coba. Jangan kecil-kecil nggak kelihatan. Iya, Bu. Coba. Eh, Oke, ulang coba yang dari disebut, Bu. paragraf pertama tadi. Paragraf pertama saya membahas tentang keterlambatan proyek dari perkembangan konstruksi di Indonesia. Ini secara generalnya. Kemudian pada paragraf kedua saya membahas tentang keterlambatan
menjelaskan apa itu keterlambatan, serta kategori-kategori keterlambatan itu ada apa aja. Kemudian pada paragraf ketiga saya menjelaskan selama masih keterlambatan, terus ada itu apa hambatan-hambatan yang ada, seperti peningkatan biaya dan lain-lain. Kemudian pada paragraf keempat saya membahas tentang proyek saya yang mengalami keterlambatan. Kemudian pada paragraf kelima saya membahas tentang metode yang saya ambil, Bu. Ada CPM, PERT, sama crashing. Itu aja sih, Bu. Oke, terus? Nah, oke. Otak-atik ya. Naik ke atas. Coba, sebelum saya coba, benerin ya. Menurut Viana jadi fenomenanya apa? Di sini di mana penjelasan terkait dengan fenomenanya ada di mana? Maksudnya, Bu, Fenomena yang terjadi terkait dengan keterlambatan. Artinya kan fenomena secara global atau kan di sini katanya gini, perkembangan konstruksi ini mengalami kemajuan, oke. Banyak sekali pembangunan gedung bertingkat hingga infrastruktur lain yang menjadi program milik pemerintah maupun swasta. Pembangunan ini memberikan kontribusi, ini saya masih belum nanya per paragraf ya, saya cuma secara generalnya dulu nih, fenomena. Pada pelaksanaan rekonstruksi, tidak sesuaian antara perencana dengan kondisi aktual. Nah, terus mengakibatkan pertambahan waktu. Nah, oke. Secara fenomena globalnya, di sini katanya bilang seringkali terjadi ketidaksesuaian. Kata siapa? Mana buktinya? Kalau saya tanya, ya kan? artinya harus Nah, di sini artinya, nah, jadi kamu harus bisa ngejelasin fenomenanya dulu nih, secara global. Nih, untuk latar, ini buat yang lain juga ya, buat yang lain juga buat semuanya. Pada saat kalian bikin latar belakang, kalau kalian ngelihat yang sebelumnya, misalnya skripsi atau yang punya orang punya lah ya, kalau kita lihat latar belakang udah mas 1 page ya, terus udah gitu setengah pula gitu misalnya ya, ataupun cuma 1 halaman ya udah gitu aja nggak ketemu poinnya tuh di mana ya. Jangan. Jadi kalian kalau memang mau ngejelasin full sampai 2 halaman itu, nah ya berdasarkan data. Mau masukin misalnya ada chart ya kayak gini misalnya, perkembangan konstruksi Indonesia telah mengalami kemajuan yang pesat. Kata siapa? Mana yang dibilang pesat? Dari kapan bilang pesatnya? Per tahun kapan? Ya, banyak sekali pembangunan gedung bertingkat hingga infrastruktur lain. Di mana? Mana buktinya? Ya, buat apa? Pada saat kalian menjelaskan semua di Word, ya, besok bikin PPT tinggal nyaplukin doang, ya kan? Tinggal kopas, kopas, kopas. Mana yang poin, 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 gitu, ya kan? Pembangunan ini memberikan kontribusi penting dalam pertumbuhan serta perkembangan ekonomi di Indonesia. Emang kenapa? Gitu. Jadi kalau kamu kalau misalnya mau ngejelasin terkait dengan perkembangan ekonominya dulu tentang Indonesia ataupun perkembangan infrastrukturnya kasih tahu. Kalau dia bilang di mana adanya, itu ada pasti. Ya, itu ada kok ya. Kalian kalau di Google banyak kok bilang sebutin aja misalnya perkembangan proyek konstruksi di Indonesia yang paling update sampai dengan tahun berapa misalnya 2024 ataupun nanti ke depannya Indonesia seperti apa? Pesat itu dibilang pesat itu bagaimana? Itu harus kamu jelasin. Nah, dengan adanya kondisi infrastruktur dia pesat gitu ya. Terus tapi kondisinya seringkali terjadi ketidaksesuaian. Mana? Mana buktinya yang tidak sesuaian? Kata siapa? Gitu. Sebutin misalnya menurut si A bahwa keterlambatan banyaknya kondisi misalnya di sini apa? Nah, ketidaksesuaian itu apa? Gitu. Ya. Apa yang dibilang itu tidak sesuai? Apa contohnya? Nah, di sini belum kelihatan fenomena secara globalnya itu apa. Memang tuh ada masalah apa sih di rekonstruksi itu ada apa? Nah, itu yang harus kalian cari. Kalian cari dari mana? Ngawinin beberapa jurnal, dapat dari literatur, atau mau dapat dari BPS, dari data, dari apapun itu ceplokin jadi satu, jadi listnya jadi banyak gitu. Nanti pada saat kalian presentasi ya,
fenomena yang secara umum tuh ada ini. Bahkan secara di luar ya, nggak hanya di Indonesia, misalnya di dunia aja, misalnya di negara mana, misalnya secara dunia lah gitu, bahwa sampai sekarang itu tuh masih banyak kondisi apa nih gitu kan, masih banyaknya secara waktu itu nggak pernah tercapai, misalnya secara biaya itu juga selalu bengkak misalnya. Nah itu masalahnya. Ya, itu fenomenanya. Paham nggak sampai sini? Yang lain juga paham nggak? Paham ya? Ya, jadi maksud dari yang kita kuliah dari kemarin, saya selalu bilang ada fenomena global, logikanya ya, nih pada saat kalian ngerjain gini jadi tahu, oh iya, ya kan? Oh iya ya, bener juga ya. Berarti ini logiknya itu kita belum ketemu nih si permasalahan umumnya apa sih secara konstruksi itu, gitu kan. Nah, misalnya terus dapat lagi nih, berarti kan kamu, kamu highlight kondisi dibilang ketidaksesuaian, cari fenomenanya masalahnya apa, ya. Oke, terus kamu juga cari secara datanya itu dapat dari mana, harus banyak baca dari situnya. Kalau udah ketemu di latar belakang tuh enak deh, serius deh. Itu enak banget nyarinya. Kamu kumpulin dulu tuh semua jurnal-jurnalnya ya. Jadi jangan cuma bilang cari jurnal terkait fokus keterlambatan, jangan. Permasalahan proyek ini, itu apa segala macam, pembengkakan biaya, misalnya lagi apa lagi, apa secara segala macam lah, metode ini gitu loh. Semua permasalahan proyek konstruksi gitu kan. Jangan cuma terpaku keterlambatan. Karena keterlambatan itu ya, itu menjadi itu kan efek ya, dampaknya keterlambatan. Tapi kan kamu cari misalnya banyaknya perubahan ini, wah segala macam. Itu yang dicari ya. Itu dari setiap jurnal nanti kalian akan ketemu ada poin-poin itu yang menjadi oh iya benar, oh iya nyambung jadinya. Itu artinya namanya bahasanya bahasa apa namanya? Kalau saya tuh nyebutinnya yaitu ngawinin gitu, ngawinin dari beberapa jurnal jadiin satu gitu kan. Kalian tuh nge-wrap up gitu kan ya. Nah, gitu ya. Terus ya, jangan lupa pertumbuhan apa ya? Nanti kamu cari ya, Viana ya. Nah, terus misalnya gimana pertambahan waktu. Nah, ini juga kamu mau masukin chart juga boleh. Boleh masukin apapun itu boleh. Gambar, pie chart kayak atau apa ya, ada berita berita apa gitu yang ngasih tahu mau di luar, mau di kita itu boleh. Boleh mana aja. Coba turun. Nah, sekarang ini stop dulu. Coba bridgingan dari paragraf pertama ke kedua. Kalau kamu lihat yang di atas katanya itu Mas, coba bentar dikit ke atas. Nah, kan di sini cuma ngomong ketidaksesuaian ya dengan kondisi aktual mengakibatkan pertambahan waktu, tapi kan kamu nggak ngejelasin yang mengakibatkan waktu proyek mengalami keterlambatan. Keterlambatan adalah suatu kejadian gini. Nggak usah terlalu menjelaskan terkait sama teori, definisi. Itu nanti di bab 2 ya. Tapi lebih menjelaskan permasalahan ya, gitu. Jadi ngomongin aja excusable delay itu misalnya ada kondisi proyek ini, misalnya ada contoh lagi proyek yang di mana di Indonesia gini. Penjelasannya apa, masalahnya apa, gitu. Ya. Jadi jangan masuk dulu teori definisi di sini. Masuknya nanti di bab 2. Ya. Jadi di sini benar-benar kamu ngejelasin tuh semua permasalahannya. Apa sih yang mengakibatkan pertambahan waktu dan biaya di lapangan tuh apa aja? Itu ngejelasin di sini. Ya. Oke. Mau nyebut excusable delay-nya boleh misalnya, tapi kan cuma di sini hanya poinnya aja, apa sih yang dibilang excusable delay gitu kan? Apa excusable delay? Boleh misalnya. Pada proyek ini ada excusable gini, tapi penjelasan excusable delay, inexcusable, compensation gitu kan. Itu masuknya nanti di bab 2. Itu ngejelasin tuh perintilan satu. Compensable itu kayak apa ya kan? Yang dibilang dari penambahan waktu itu apa gitu. Ya, jelasin. Bentar, ini proyeknya proyek apa ini? Saya lupa nanya tadi di awal. Keterlambatan proyek itu Bu, kali Proyek apa? Kali Bekasi Bu. Kali Bekasi. Proyeknya udah selesai? Belum.
Belum selesai. Kamu ceritanya ini kemana? Ke owner atau ke kontraktor? Ke kontraktor. Dua-duanya? Kedua-duanya? Iya. Oke. Di lapangan, proyeknya dia si kali itu design and build kah atau konvensional kah? Kontraktornya dia mendesain kah atau enggak? Mendesain, Bu. Nah, beda cerita. Ya, pada saat, nah artinya, tapi kamu harus cari tahu dulu, nih. Jadi kamu observe dulu ke sana. Ini, oh iya ini proyeknya kali. Kontraktornya siapa? Ini buat kamu aja, ya. Ini kontraktornya siapa? Si A, si B, gitu kan. Oke, Pak, ini kontraknya itu proyeknya bikin kali ini tuh design and build kah atau konvensional? Kamu nanya ngomong gitu itu udah dapat poin nih. Kamu dapat datanya gampang nanti. Oh kamu paham ya, gitu kan. Design and build, berarti kan ada kondisi, ada logikanya ya. Pada saat kontraktor dia mendesain, terus udah gitu dia ada perubahan, kan dia yang mendesain, ya. Saya tanya sama Viana, dia yang mendesain. Terus ada perubahan desainnya, terus sama si kontraktor dirubah lagi. Tanggung jawab siapa? Saya masih belum nanya rinci. Ternyata itu, Bu, dari Apa? konsultan yang buat konvensional. Oh, oke, konvensional berarti gampang. Ya udah, kalau ini bebas kalau itu ya. Itu kamu dapat itu, berarti si konsultannya under si owner-nya, Iya, Bu. SDA-nya. Iya. Heeh, ya udah. Oke. Berarti dia konvensional. Berarti kamu nanti dijelasin nih. Ya, dari yang nah kamu jelasin ini ada proyek infrastruktur tuh apa aja? Kamu jelasin, Vi. Proyek infra itu dibilang ada jalan, jembatan. Nah, nanti kamu tiba-tiba masuk spesifik terkait dengan proyek kamu tuh, ya kan? Terkait dengan kali. Nah, nggak ada bridgingannya tuh ketemu kali. Kali itu masuknya kemana, gitu, ya kan? Nah, itu yang harus kamu jelasin, ya. Jadi ini menurut si Ikwasi nih terus ke bawah, menurut saya ini nggak usah diambil semua. Ya, ambil poinnya aja, tapi kamu jelasin lebih ke fenomenanya tadi, ya. Jadi dari situ kamu bisa mengidentifikasi permasalahannya. Kalau gini belum ketemu masalahnya. Yang masalahnya cuma Viana doang yang tahu. Pada saat saya baca, apa sih masalahnya? Oh iya, keterlambatan. Terus kenapa? Gara-gara apa dia terlambat? Gitu. Nggak tahu. Iya kan? Nggak kebaca kan? Hmm. Oke, turun lagi ke bawah. Untuk menjamin bahwa proyek dapat diselesaikan dalam waktu anggaran, nah, tiba-tiba bisa diselesaikan, ada jaminannya, ya kan? Karena waktu dan biaya saling terkait itu nanti di bawah lah, itu buat nanti gitu kan. Tapi ngejelasin dulu permasalahannya nih, biar proyeknya ini gak bermasalah di atas kayak tadi itu kan. Kita tuh harus ngapain gitu. Oke, kita harus ada pengendalian waktu atau apapun. Memiliki rencana jadwal, rencana anggaran yang disusun sebelum pelaksanaan proyek karena waktu terkait peningkatan jumlah waktu. Jelasin dulu dari masalah yang umum ke khusus, baru nanti ini tinggal, kalau ini kan strategi. Kalau ini kan artinya manajemen, pengelolaan proyeknya harus ngapain, ya kan? Tapi kamu jelasin dulu permasalahannya di atas dulu, ya. Masalahnya tuh ya apa? Terus makanya proyek ini tuh misalnya nanti kamu ada dari mulai global, ya. Nah di Indonesia ini banyak gini-gini, terutama pada proyek salah satunya infrastruktur terhadap bikin apa tuh tadi, kalau kali bahasanya apa sih dia? Nanti kamu carilah itu pembangunan apa gitu, pembangunan kali atau apapun itu namanya, ya kan? Itu juga masalahnya apa yang biasa terjadi. Nah, kamu nanti cari jurnalnya, infra dalam hal apa tuh, yang tadinya kamu cari infrastrukturnya dia general, ketemu infrastruktur terkait dengan kali. Apa masalahnya kalau si kali? Kali kayak misalnya bendungan, pokoknya pekerjaannya lebih ke bangunan air kan ya, itu masalahnya tuh apa? Itu kamu jelasin, khususnya untuk si kalau kali ya. Terus kamu nanti jelasin lagi, oke pada proyek ini gitu kan, pada penelitian ini kamu jelasin bahwa meneliti terhadap pembangunan kali di mana di mana di mana gitu kan. Nah, di mana proyek ini mengalami keterlambatan juga. Jadi nyambung, ngerti nggak? Nyambung tuh dari yang awal, ya kan? Dari yang awal yang general, terus kamu ke bawah, oh iya, ternyata si kali ini juga sama bermasalah. Bener ternyata teridentifikasi tuh masalahnya apa. Nah, kita mau melihat
kalau masalahnya yang si kali ini seperti apa. Nah, mau kita teliti, bener enggak yang kata fenomena ataupun kata orang-orang atau dari literatur atau jurnal itu bilangnya masalahnya tuh gara-gara ini. Nah, sama nggak sih kira-kira? Itu kan mau kita cari, ya kan? Oke, ya paham ya, Viana ya? Bu. Ini yang lain kalau mau sekalian nanya juga boleh ya, sekalian tanya boleh. Nah, terus ke bawah, demikian pula, apa tadi kata sedikit, variasi dalam pendanaan proyek pembangunan juga dipengaruhi oleh keadaan ekonomi secara keseluruhan. Nah, intinya ini kurang terstruktur, ya enggak? Ya, cara bacanya tiba-tiba lompat-lompat ngomongin apa-apa segala macam, tiba-tiba pendanaan proyek pembangunan. Nah, ini harus kamu apa namanya tersequence ya, enak lah bacanya gitu. Satu proyek sedang berjalan adalah pengendalian banjir kali XYZ, di mana ada daerahnya nggak sih? Nanti kamu kalau mau ada daerahnya lebih bagus ya. Iya. Di mana sedang melakukan pembangunan dinding penahan tanah sepanjang sekian, serta ini pada awal proyek ini direncanakan akan selesai dalam waktu 36 bulan. Namun sering berjalannya waktu, perubahan kondisi secara langsung, kegiatan lapangan terhadap beberapa area seperti masalah pengelolaan penduduk. Dengan adanya hambatan ini yang terjadi ini saat ini mengakibatkan perubahan di jargon karena mengalami keterlambatan. Coba dicari lagi deh masalahnya, ya, Viana ya, terkait sama si proyek kalinya. Saya yakin pasti banyak deh. Kemudian proyek konstruksi dapat dievaluasi menggunakan berbagai metode. Nah, baru kamu masuk tuh dengan adanya permasalahan tadi, ya kan? Nah, dengan dari mulai kondisi mana-mana gitu kan, dalam hal untuk memonitoring ya kan, penjadwalan. Nah, kamu mau ngapain? Gitu. Agar si masalahnya ini tuh untuk meminimalisir risiko lah, risiko permasalahan yang terjadi tuh kita mau ngapain nih? Apa yang mau kita lakukan di penelitian ini gitu. Ya. Oke, terus nah, kalau ini nanti tinggal ini nih kayak gini-gini ya. Jangan bikin satu paragraf ya melebihi dari coba deh, ini ada berapa baris kalimat? Baca nggak? Coba kalian baca nggak semua? Saya yakin kalian juga pasti bikin kayak gini, sama saya juga dulu belajar kayak gini ya. Pada saat kalian udah bikin, kalian baca udah males nggak? Yang dibaca apa? Kalau saya bacanya apa? CPM sama PET doang. Yang gede, ya kan? Males bacanya gitu. Ntar kemajuan proyek ini gitu. Maksudnya jangan bikin satu paragraf itu terlalu panjang. Ya, kalau mau bikin dua, ya nggak masalah gitu. Jangan takut kertasnya habis, ya. Jangan takut kertasnya habis, kalau misalnya memang dibutuhkan, ini tinggal dijelasin ya. Atau mau bikin langsung kayak nanti CPM itu kayak gambar dikit, itu gambar dikit, boleh lah itu boleh aja, ya. Kalau mau ngomongin CPM sama PET, artinya ini sama ini nggak sih, kurva S nggak sih? Iya, Bu. Nah, berarti kamu harus cari tuh si kurvanya sama. Tadi kan kamu ngejelasin misalnya proyek ini tuh harusnya 36 bulan. Kasih tahu tuh di depan. Per kapan, minggu kapan, itu tuh secara kurva S-nya dia rencananya berapa, deviasinya berapa. Terus udah gitu ada keterlambatan sekian. Keterlambatannya gara-gara apa? Bla 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 bla. Gitu. Ya. Oke, jadi ini boleh dibikin kayak proses gitu juga boleh. Nah, di CPM itu nanti nanti biar gampang ke PPT-nya soalnya lebih enak, ya. Kan nanti juga di bab 3 itu kan akan dijelaskan lagi. Itu boleh. Nanti kan dijelasin lagi tuh di bab 3 ya. Lebih detailnya. Oke, terus nah kalau ini kan udah apa namanya udah masuk ke metodenya ya, sedikit metodenya. Jangan jadi satu paragraf ya, Yana ya. Iya, Bu. Terus ke bawah Udah, Bu. rumusan masalah. Oke, sampai sini dulu terkait dengan latar belakang. Kalian masih ada yang bingung nggak? Masih ada yang bingung nggak? Ini jangan pada ngilang on cam-nya. Hey. Mana nih? On cam lagi. Minta tolong on cam lagi. Halo, pada ada nggak? Nah, minta tolong di on cam lagi. Nggak usah pada malu, anggap kita lagi di kelas ya. Peraturan di awal pokoknya kita bilang on cam,
Ya, nggak usah pada malu. Kalian mau sambil makan, mau sambil ngopi, mau ngapain boleh, yang penting on cam. Oke, ada yang mau tanya nggak? Masih bingung nggak dengan latar belakang, bikin latar belakang ini kayak gimana? Jadi kelihatan nggak pada saat kalian kemarin bikin, ya kan? Oh iya ya, kayaknya ada yang kurang deh. Oh iya ya, ada yang kurang deh. Gitu nggak? Ya, oke. Jadi apa namanya? Bikinnya ya, jangan yang tadi saya bilang bikin paragraf jangan terlalu panjang ya. Terus kalian bener-bener ngejelasin ya. Kelihatan pada saat kalian bikin latar belakang tapi kurang baca, itu kelihatan hasilnya ya. Kelihatan banget hasilnya dan itu lebih banyak entah kopi cuma dari 1-2 jurnal aja itu kelihatan ya. Jadi kalian harus benar-benar bacanya banyak ya, literaturnya itu sama si apa namanya penelitian terdahulunya banyakin. Oke? Ada yang mau tanya? Sebelum lanjut lagi nih. Ya, lanjut dulu. Coba Pi turun. Rumusan masalah. Nah, pada saat kalian ya di latar belakang itu udah ketemu identifikasi permasalahannya, ya sebenarnya kalau saya tuh boleh-boleh aja sebelum rumusan masalah kalian bikin tuh satu dua ya, berarti rumusan masalah nanti kalian enter lagi itu boleh aja. Jadi biar apa? Biar ketahuan identifikasi permasalahan itu apa aja. Bikin identifikasi masalah boleh, itu malah lebih bagus kalau saya lebih enak. Jadi permasalahannya misalnya yang satu banyak apa banyaknya sebenarnya jadi kayak hipotesanya ya gitu kan. Kalian bisa mengidentifikasi permasalahan di proyek itu tuh apa aja. Ya kan? Banyakin tuh kalau udah tahu mau 5 kayak mau 7 terserah itu. Jadi kalian bikin list, misalnya proyek ini terlambat karena gini 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 gini. Bahwa di proyek ini terkait dengan pembayarannya itu dia apa namanya mengalami keterlambatan sehingga gini gini. Ah, itu. Itu kan artinya kan kita bisa mengidentifikasi masalah kan dari latar belakang yang kita buat. Dari latar belakang masalah ketemu teridentifikasi baru masuk ke rumusan masalah. Kalau rumusan masalah tinggal kita ngikutin identifikasi masalahnya. Itu lebih enak. Ya. Kalau gini udah membuat latar belakangnya bingung ya, terus udah gitu nggak teridentify misalnya ya, terus udah gitu kalian bikin rumusan masalah, saya yakin bikin rumusan masalah pasti kopas dari skripsi yang lalu ya, tanpa ngelihat masalahnya sebenarnya kagak nyambung sama yang bawah ya, itu kelihatan ya. Nah kalau di sini misalnya rumusan masalah bagaimana rencana manajemen waktu pada proyek pengendalian banjir menggunakan metode CPM dan metode PERT. Kedua, bagaimana metode crashing dapat digunakan untuk proses percepatan ini? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi? Faktor memang taruh di bawah ya? Kemarin saya kalau Pak Ade disuruhnya di bawah. Bisa di bawah sih ya. Jadi mau identifikasi dulu apa namanya waktunya, baru kenapa dia terlambat, baru masuk ke faktor gitu ya? Iya, pembimbing saya nyuruhnya gini. Gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti saya tambahin lagi nanti aja di sempro ya. Ya. Bagaimana metode crashing dapat digunakan untuk proses percepatan estimasi waktu dan biaya pada proyek pengendalian banjir? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keterlambatan waktu? Nah, oke. Nah, 1, 2, 3 udah oke ya. Ataupun nomor 3, bagaimana faktor yang paling berpengaruh terhadap keterlambatan waktu pada proyek gitu kan ya. Kalian udah bikin nomor 1, 2, 3 list ya, pertanyaan. Tapi di latar belakangnya nggak kelihatan masalahnya ada apa. Ya kan, Fiana? Ya, Bu. Oke. Terus, nah gini ya, jadi intinya anggap latar belakangnya udah kelar, identifikasi masalahnya udah ketemu, rumusan masalah, oh dari identifikasi masalah tadi, banyak masalah, saya mau tahu nih rencana manajemen waktunya seperti apa, ya kan? Terus gimana sih, kalau misalnya kita metode crashing itu kita gimana nih dapatnya nih, gitu, apa yang mau kita, itu kan strategi ya, salah satu strategi biar nggak terlambat sebenarnya, ya. Terus faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keterlambatan. Jadi pada saat kita coba critical path, ini kalian udah pada belajar critical path ya. Pada saat ketemu ada item pekerjaan yang memang itu berpengaruh ke ujung, artinya bakalan terlambat, ya. Atau ternyata pada saat ngitung, oh kalau ini nggak ada Eva ya? Hmm. Nggak ada ya? Oke, pada saat kita
Oh, masuknya part aja ya, Piana? Mau dimasukin Eva juga, cuman saya nggak tulis, Bu. Oh, masukin aja kalau udah kayak gini masukin aja nanti dimasukin ya. Kalau udah ketemu Eva kan nanti ketemu oh ternyata si proyek ini tuh secara analisis dia terlambatnya sekian bulan dengan biaya sekian rupiah gitu kan ya. Nah, sekian rupiah dengan sekian waktu keterlambatannya sekian. Nah, kok bisa terlambat? Nah, baru kita mau tahu ada faktor apa yang apa namanya yang menyebabkan adanya keterlambatan tadi ya. Nah, satu lagi poin. Pada saat kalian bikin rumusan masalah sama tujuan. Ini kalau tujuan dia kita cuma ini aja ya. Kalian cuman eh ganti kata depan, pasif sama aktif. Ya, jawaban. Bagaimana mengidentifikasi, menganalisa ya. Jadi kalimatnya aktif ya, bukan jadi apa namanya pertanyaan. Oke? Masuk situ. Terus nah, kalian bikin 1, 2, 3, mau analisisnya mau 4, mau 5, ya. Pada saat nanti masuk ke kesimpulan, ya, kalian harus bisa mempertanggungjawabkan tujuan 1, 2, 3. Artinya apa? Bungkus jadi satu. Kenapa dibungkus jadi satu? Judul kalian balik lagi ke depan. Ya kan? Jadi, tidak menjelaskan per satu, ya udah. 2, ya udah. 3, ya udah. Enggak. 1, 2, 3, itu harus nge-link, relate semuanya. Ya. Itu nanti di kesimpulan bisa menjawab nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, nanti secara keseluruhannya ya kan korelasi antara 1, 2, 3 itu apa? Itu menjawab satu judul kalian. Ya. Ada banyak banget yang misalnya 1 ngomongin apa, 2 ngomongin apa jawabannya kan, terus udah gitu. Jadi maksudnya apa? Sama judulnya apa? Nggak tahu, Bu. Ya udah, ulang. Bikin dari awal ke tujuan. Kalau saya pasti balikin lagi ke bab 1-nya gitu ya. Oke. Oke, terus masuk ke udah kalau batasan masalah ya udah jelasin ya, berarti misalnya proyeknya di mana, terus udah gitu apa namanya ini untuk apa masyarakat jasa konstruksinya atau respondennya nanti buat ke siapa itu dijelasin juga lah. Itulah lebih batasannya lah, sampai kemana gitu ya. Jadi jangan sampai apa namanya terlalu luas gitu. Misalnya untuk sampai dengan 36 bulan atau apapun lah kalian dapatnya kalian dapat datanya dari cuma sampai mana, berarti kita cuma meneliti sampai datanya sampai dengan kapan juga misalnya ya. Terus manfaat, mana manfaat? Misalnya ada manfaat. Oke, ada manfaat. Menambah ilmu gini 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 gini. Kalian coba bikin manfaatnya ya. Karena manfaat ini juga itu kan menjadi manfaat itu nanti jadi jawabannya di saran. Ya, yang dibilang menambah ilmu serta pengetahuan manajemen konstruksi, khususnya perencanaan waktu proyek. Oke, artinya kan kamu menganalisis si tadi ya terkait dengan waktu. Mengetahui perbedaan antara manajemen waktu rencana dengan kondisi aktual. Pada saat kalian bikin gini, ya, artinya ya, Piana harus menjelaskan rencana analisis yang kamu punya, ya, dan itu wajib kamu bandingin sama aslinya kayak apa. Ya, logikanya di situ semuanya. Rata-rata kemarin yang kayak gini nggak ketemu gitu, belum nyampe ke sana gitu ya, nggak apa-apa. Oke, mengetahui faktor yang mempengaruhi keterlambatan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian serupa selanjutnya. Ya, oke, gitu. Ya, paham sampai sini? Ya, lumayan ya. Bisa dibenerin kan ya? Ya, Piana ya, oke ya. Yang lain gimana? Masih ada yang bingung nggak terkait dengan bikin bab 1-nya? Kalau udah tahu batasan, sorry, apa namanya, rumusan, tujuan, tadi ya, baru deh bikin judul. Kita udah tahu nih, oh kita mau ngomongin tadi ada metodenya, proyeknya apa, terus kita mau terkait dengan faktornya, oh ya udah tinggal disusun satu, gitu, ya. Jadi jangan lu bikin judul, terpaku, judul belum dapat-dapat Bu, biarin aja nanti ya terakhir gitu. Ada yang mau tanya dulu? Sok, ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau tanya? Ibu, maaf saya mau tanya, Bu. Boleh. Iya, Bu, terkait manfaat penelitian itu lebih bagusnya dibikin per itu ya, Bu. Gimana? Gimana? Terkait dengan manfaat penelitian itu lebih bagusnya dibikin
bikin per poin kayak gitu atau paragraf ya, Bu? Poin aja sih kalau saya lebih senang poin. Kalau manfaat kan kayaknya lebih bebas lah kalau itu. Yang apa namanya, yang fokusnya di latar belakang, rumusan, tujuan. Fokusnya di situ dulu. Ya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Silakan. Nggak ada? Nah, oke. Dari Viana, kenapa kamu pilihnya ini proyeknya? Masalahnya? Kenapa, Bu? Kenapa milih masalahnya tentang ini? Pengen ngambil ini? KP kemarin di proyek ini, Bu. Oh, KP di sini. Iya, Bu. Oh, gitu. Memang pada saat KP banyak masalah proyeknya. Lumayan, soalnya ada keterlambatan itu, Bu. Jadi mau Ada dibahas. keterlambatan. Selama kamu KP, apa yang didapat dari sini? Yang dibilang masalahnya apa aja salah satunya? 2, 3 lah, salah 3-nya. 1, 2, 3. Eh, Kalau salah kamu satu perhatiin. lahan pembebasan lahannya mereka Oke, belum selesai. lahannya belum. Terus? Ya, terus ada pergantian bahan-bahan materialnya. Terus spesifikasi berubah. Terus yang ketiga mungkin ada longsor di salah satu itunya Nah, itu kenapa? karena hujan. Force major berarti misalnya. Iya. Nah, kamu udah observe langsung, masukin ke latar belakang tadi. Nah, kan ketemu lagi kan masalahnya. Nah, gitu ya, Piana ya. Jadi kamu jelasin juga itu. Dibilang apa namanya, lahan, masalah lahan. Kamu jelasin juga tuh, ini proyeknya kali itu berapa meter, berapa kilometer gitu kan. Dengan kita lihat nih secara fisiknya kayak apa, biar kebayang. Kamu jelasin tuh di depan, minimal ada gambar lah dikit ya. Terus udah gitu, proyeknya kayak apa gitu kan kelihatan. Nanti kan lebih jelas lagi detailnya nanti di bab 3. Terus udah gitu proyeknya kayak apa, seperti apa gitu kan. Terus udah gitu dibilang lahan yang bebas. Emang berapa persen gitu ya. Kamu tanya tuh kalau misalnya masih kan pasti masih dapat data kan. Memang atau pada saat awal tender lahannya dulu berapa persen dikasihnya. Terus sekarang berapa lahan yang belum dibebasin dari total berapa. Itu ya yang kamu cari. Ini bukan karena buat skripsi aja, besok kalian kerja juga kayak gini. Masalahnya sama, ya. Tapi apa ya, logikanya tuh kalian tuh udah harus ngapain tuh udah tahu gitu. Jadi jangan nunggu, oh iya ini masalah gini 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 gitu, ya. Jadi harus saya coba tanya balik biar kalian juga iya Bu ada gini 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 gitu, ya. Oke? Vina ada pertanyaan? Itu aja sih, Bu. Udah cukup. Oke. Yang lain gimana? Ada yang mau Makasih, tanya Bu. lagi? Iya. Oke. Ada yang mau tanya? Gak ada yang mau tanya? Udah pada bisa? Oke, kalau gitu. Saya mau share materi. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Saya lupa lagi jam berapa sih terakhir? Ini selesainya. Jam 9 berapa? 45, 50, 55, 10. Jam berapa sih? 9.45 ya? 9.50 ya? Berapa? 55. Oh, 55. Ah, kagok waktu itu mah jam 10 ya. Ya udah. Oke, lanjut ya. Oke nih. Sekarang kita masuk ke materi keempat ya. Kita lebih membahas terkait dengan kuantitatif ya. Jadi kita bahas dulu kuantitatif karena memang yang apa ya, yang mungkin banyak akan kalian lakukan itu nanti banyaknya kuantitatif ya. Oke, lanjut aja. Nah ya, bentar. Oke. Jadi di sini mahasiswa memahami jenis penelitian berdasarkan tujuan ya. Ini saya coba biar
ini aja ya, buat info aja. Terus kalian juga bisa mengidentifikasi jenis penelitian itu berdasarkan tujuannya mau seperti apa ya. Terus tahapan-tahapan dalam proses penelitian guna memecahkan masalahnya ya. Inti poinnya adalah itu. Nah, di sini materi keempat itu kita bahas tentang kuantitatif. Jadi ada pengertian ya, penelitian kuantitatifnya, terus komponen rancangannya, terus penelitian kuantitatifnya, ciri-ciri itu apa aja ya, terus bagaimana metodenya ya, terus prosesnya, terus baru nanti hasilnya itu seperti apa ya. Oke, nah di sini ada yang namanya desain penelitian ya. Kalau ditanya sama dosen, desain penelitian kalian apa? Mungkin kalau sekarang kayaknya agak jarang-jarang yang nanya itu ya, kecuali saya yang nanya gitu. Ya, kalau desain penelitiannya kalian seperti apa gitu? Biasanya nanti akan dibahas. Siapa tahu ya besok kalian pas S2 biasanya nanti ketemunya rata-rata ya ini ya, atau dokter ataupun profesor pasti lebih detail. Desain penelitian kalian tuh mau kayak apa memangnya gitu ya, karena saya juga ditanya ini nyampe pengen nangis ya. Terus, rancangan atau desain penelitian dalam arti sempit dimaknai sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis penelitian ya. Rancangan pelaksanaan penelitian meliputi proses membuat percobaan, pengamatan ya, memilih pengukuran variabel, prosedur. Jadi semuanya, teknik samplingnya, instrumen, pengumpulan data, analisis data, pelaporan. Jadi kalau pada saat kalian ditanya desain penelitiannya emang kayak apa kalian bikin gitu ya, kalian menjelaskan. Jadi penelitian saya ini saya mau membahas terkait dengan permasalahan proyek di A gitu kan. Pembangunan ini di sekian daerah ini. Jadi kondisinya itu proyeknya seperti ini misalnya kan, terkait dengan misalnya K3 misalnya. K3-nya gini terus kita mau bahas terkait dengan biayanya, tapi kondisi di lapangannya seperti apa gitu kan. Nah, ini kita mau lihat untuk Pulau Sumatera atau misalnya di IKN misalnya kayak gimana sih K3-nya misalnya ya. Kayak gitu. Nah, terus nanti variabelnya seperti apa, prosedurnya mau ngapain, terus teknik samplingnya nanti kalian mau ngapain, datanya nanti bagaimana, lebih ke poin-poinnya aja, ya. Jadi itu kita udah tahu desain penelitiannya seperti apa. Nah, proposal itu, ya, ini membahas terkait dengan desain penelitian kalian. Jadi bab 1 tadi, ya kan, dari mengidentifikasi masalahnya, rumusan tujuannya, terus nanti kalau tinjauan pustaka itu tinjauan pustaka gampang ya. Dibilang gampang tuh gini, kalian menjelaskan per kata dari judul kalian punya. Intinya itu, ya. Per kata, jadi menjelaskan, mau ngomongin misalnya tadi ya, kalau tadi Viana punya CPM itu apa? Dipilin, ngomongin di situ semua penjelasan. Terus ada ngomongin keterlambatan tuh apa? Tadi ada excusable, ada compensable gitu kan. Jelasin semuanya di situ. Terus udah gitu terkait dengan sebelumnya lagi, misalnya di proyek pembangunan apa tadi sih? Kali ya gitu kan, kali gitu kan. Kayak apa memang kali, gimana gitu. Ya, itu dijelasin. Emang kenapa proyek kali itu gini di daerah gini tuh gini gitu loh penjelasannya ya. Jadi kamu menjelaskan ya, kalian semua menjelaskan per kata dari judul yang kalian buat ya. Itu tinjauan pustaka, gampang. Masuk ke bab 3. Bab 3 baru kalian menjelaskan ini nih ya. Variabelnya, pengukurannya mau kayak apa nih? Prosedurnya gimana? Teknik samplingnya mau seperti apa? Instrumen pengumpulan data. Pada saat ya menjelaskan kondisi ini, artinya harus ada proses yang kalian buat. Proses pertama harus ngapain, ya. Saya ambil contoh karena tadi yang punya Viana aja ya, karena tadi cuma satu orang doang. Misalnya tadi terkait dengan perencanaan penjadwalan. Kita mau membahas analisa waktu proyek salah satu case-nya si kali tadi gitu ya. Nah, yang pertama tadi saya mau merencanakan penjadwalannya gitu kan. Merencanakan penjadwalannya kita mau ngitung dulu CPM. CPM-nya dapat apa? Nanti geser ya panahin gitu kan misalnya. Habis dapat CPM tuh dapatnya apa nih? Mau ngapain? Mau CPM tuh mau ngapain misalnya? Kita mau menentukan critical path-nya ya, mendapatkan critical path-nya, akhirnya ketemu nanti gini. Dari sini kita baru masuk ke selanjutnya apa? Proses yang kedua. Proses kedua itu dapatnya apa? Buat ngapain? Nanti ketemu di proses yang ketiga gitu loh. Itu yang harus kalian jelasin ya di bab 3-nya. Jadi bab 1 sama bab 3 itu untuk membuat proposal penelitian. Ya. Oke? Lanjut. Nah, ini penelitian kuantitatif ya. Penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka.
mulai dari pengumpulan data, penafsiran, ya, serta penampilan dari hasilnya. Ya, jadi intinya angka ya dari pengumpulan data, penafsiran, nanti hasilnya seperti apa. Poinnya itu. Ya, penelitian kuantitatif banyak digunakan untuk menguji suatu teori, untuk menyajikan suatu fakta atau mendeskripsikan statistik ya, hubungan antar variabel. Nah, variabel-variabel lah apapun itu ya kan yang tadi misalnya pengaruh ini terhadap ini terhadap ini gitu kan. Kita mau lihat seberapa pengaruhnya itu antara variabel dependent ya, independent ya terhadap si dependent seperti apa ya. Itu artinya kuantitatif. Nah, ini saya bikin ya, tim teaching juga. Jadi ini dibikin nih, bisa kalian lihat yang saya selalu omongin segitiga. Ini sebenarnya nggak kebalik, cuma tetap aja naik ke atas ya. Oke, tinggal dibalikin lah. Intinya perumusan masalah dulu ya, tujuan, bla 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 bla, baru ketemu kesimpulan. Makin mengerucut. Kalau ini secara keseluruhan penelitian ya. Kalau saya bilang segitiga terbalik terhadap latar belakang sama aja dari yang lebar ketemu sampai ke ngerucut gitu. Ya, ini sama ya. Jadi nanti baru ketemu sampai kesimpulannya. Ya, jadi memang ya kalau dilihat paling lebar dia di sini memang paling susah dia ada di sini, ya. Memang paling susah menentukan masalah. Ya, yang paling susah tuh di sini. Kalau udah nyampe ke sini mah udah gampang, ya. Tinggal tinggal ngolah kesimpulan, pembahasan ya, analisa, hasil analisanya seperti apa, kesimpulan udah kelar, ya. Oke, lanjut. Nah, ini tahap perencanaan. Ini saya memang agak panjang ya, maksudnya ada tulisannya teorinya agak panjang, tapi ini buat kalian baca, tapi nggak, kalau sekarang kita lihat poin-poinnya aja ya. Oke, ini tahap perencanaan, tema topik penelitian. Ya, ini selalu saya bilang ya, karena nggak bisa ngomong cuma sekali, karena sekali pasti 3 kali, 4 kali aja pasti pada saat kalian bikin, ya. Kalau kalian nggak coba bikin, nggak bisa-bisa, percayalah, ya. Jadi nggak tahu yang mana dibilang fenomena, mana yang bukan masalah, mana yang harus kita apain gitu, ya. Nah ini, fenomena sosial yang terjadi, kajian pustaka informasi. Nih, ya. Ini yang harus kalian cari dulu, ya. Baru bisa identifikasi masalah. Pada tahap ini, seorang peneliti harus terlebih dahulu mencari masalah apa yang akan diteliti. Dari mana? Dari sini fenomenanya. Ya. Yang ketiga, merumuskan masalah. Penelitian membuat rumusan, masalah yang akan diteliti. Mengadakan studi pendahuluan. Ya, ini hipotesis. Jadi kira-kira variabel independen mana yang kira-kira dia berpengaruh ke si dependent, ya, artinya ke si apa tuh namanya, faktor apa variabel Y ya, ke Y-nya tuh mana, misalnya itu salah satunya. Kalau itu kuantitatif, karena kita lagi bahas tentang kuantitatif. Terus masuk ke perumusan hipotesis, menentukan sampel penelitian ya. Bu, sampel apa? Baca ya, baca dulu sampel. Itu kan kita belajar waktu SMA ya, sampel ya, kayak apa tuh namanya, diagram Venn itu loh, ya, himpunan ya, terus ada sampelnya, terus responden gitu kan. Nah itu tuh, kalian pasti bisa ya. Oke, terus nomor 7, menyusun rencana penelitian. Nah ini ya yang tadi ya, yang kita bahas juga ya. Lanjut, tahap pelaksanaan. Oke, kegiatan penelitian yang meliputi pengumpulan data dan analisis data. Oke, pengumpulan data yang dikumpulkan melalui kegiatan, terus analisis. Kita kumpulin dulu datanya, ya, kita observe, kita cari, artinya data primer misalnya. Mau data primer, mau data sekunder, tapi kalau misalnya kita mau ngomongin kuantitatif, ya berarti kalian carilah data primernya, ya. Terus dari data yang udah terkumpul, ya, mau dari data, kalau data proyek itu artinya kan di sekunder ya. Pada saat kita udah dapat tuh dari proyek, dari hasil kuesioner, misalnya dari interview, ya, terus kita analisa, ya, kita analisis semua hasil si data yang udah kita dapat, ya. Terus kita uji hipotesisnya, bener nggak nih, gitu kan, bener nggak ya si proyek ini tuh terlambat gara-gara si ini, gitu kan. Proyek tadi itu tuh gara-gara, tadi misalnya yang tadi dibilang identifikasi masalahnya nih kayaknya gara-gara lahan deh, gitu kan, lahannya karena dia, apa, belum dibebasin, bener nggak gara-gara itu yang menjadi nomor 1 gitu kan. Itu
diuji nih hipotesisnya di sini ya. Nah, terus masuk ke tahap penulisan, kalau itu udah gampang ya. Intinya adalah bentuknya itu sistematis ya. Yang tadi saya bilang itu harus terstruktur dari mulai awal ya sampai nanti ketemu si kesimpulan itu seperti apa. Itu harus terstruktur ya. Karena apa? Pada saat kalian coba kalau tadi kita bahas ya, diskusikan lagi gitu kan. Pada saat satu-satu nih kita baca nih kan, kalian sendiri yang bingung, apa sih ini maksudnya gitu kan? Pasti akan ngomong gitu, ini apa sih maksudnya gimana sih gitu kan? Jadi nggak ketemu poinnya itu apa. Ngerti masalahnya, tapi secara sistematis gini, gini loh, apa namanya? Kita posisikan kita tuh nggak tahu apa-apa ya. Orang yang baca itu anggap dia nggak paham ya, anggap dia nggak paham, makanya kalian yang nulis ini ya, yang meneliti nih, yang menulis ya, kalian bikin sepaham mungkin orang bacanya gitu ya. Itu artinya nanti dia makanya sistematis dan juga bisa dijelaskan ya, bisa bisa tersampaikan maksud poinnya, apalagi masalahnya itu apa. Ini agak panjang ya, tapi saya ambil yang udah merah-merahnya aja biar kalian bisa ambil poinnya. Oke, ini ciri-ciri penelitian kuantitatif ya. Yang pertama yang tadi terstruktur ya, formal, spesifik gitu kan. Terus udah gitu sebelum melakukan survei, terus jenis data yang dikumpulkan itu jelas ya. Terus kita mau nanti respondennya siapa? Misalnya, oh nanti saya mau ada mau dari pihak tiga-tiganya nih stakeholder-nya, bisa dari pihak owner itu mau kayak apa, pihak dari konsultannya. Misalnya konsultannya apa? Konsultan dari MK atau pengawas, atau nanti ada lagi, saya juga mau melihat dari jawaban dari si kontraktor, gitu kan. Jadi tiga-tiganya ini tiga pihak, jadi tiga responden ya. Dari tiga apa saya bilang sampelnya ya, jadi ada dari tiga pihak ya. Jadi respondennya dari misalnya ownernya ada berapa puluh misalnya ya, kontraktornya berapa puluh misalnya. Nanti si konsultannya juga berapa. Jadi totalnya secara total responden dari tiga tadi itu ada berapa orang ya. Untuk menentukan responden yang saya bilang itu juga ada rumusnya. Oke. Terus penelitian kuantitatif membutuhkan hipotesis atau pertanyaan yang perlu dijawab ya untuk membimbing arah. Jadi oke, menurut saya sih tadi masalah ini jadi kira-kira hipotesisnya apa? Minimal adalah hipotesisnya nanti kalian bikin ya. Pembuktian hipotesis, terus karena yang akan dicari adalah pengujian. Mengeneralisasi, memprediksi hasil penelitian ya. Lanjut. Ini ciri-ciri bisa dibaca ya. Ini kalau kita baca satu-satu kayaknya bikin ini ngantuk lah melihatnya. Ya, tapi ini buat kalian belajar. Terus, nah ini masuk ke jenis-jenis penelitian kuantitatif ya. Pemilihan tipe yang tepat sesuai dengan tujuan penelitian sangat diharapkan dan menentukan pencapaian hasil yang telah dirumuskan. Oke. Jadi di sini tuh ciri-cirinya itu dia ada eksploratif. Artinya kalau eksploratif ya, nah ini nih ambil poinnya langsung ya. Ini bisa kalian nanti baca ya. Dia memang kita mengeksplor, artinya kita menyelidiki ya kan, memeriksa sesuatu yang terjadi seperti apa gitu kan, dari fenomena yang ada gitu. Nah, terus udah gitu di sini juga pada saat salah satu ciri si kuantitatif itu adalah eksploratif ya. Kita nih di sini sifat penelitian ini merupakan penjajakan, bukan menerangkan fenomena ya. Dapat juga dinyatakan sebagai studi pendahuluan untuk penelitian yang lebih luas. Ya. Jadi bukan menerangkan bahwa fenomena yang terjadi adalah ini, tapi kalian menyelidiki bener enggak gitu ya. Jadi mengeksplor semua kondisi yang ada gitu. Oke, terus masuk ke deskriptif ya, artinya pada saat datanya udah ada gitu kan, terus udah gitu kalian analisis ya, kalian lebih ke menjelaskan bagaimana ya untuk ini, memusatkan pemecahan masalahnya nanti jadi seperti apa yang sekarang sama nanti kondisinya nanti seperti apa lagi nih gitu ya, bisa mendeskripsikan kondisinya bagaimana ya secara tepat dan akurat, oke? Lanjut, korelasional. Nah, kalau korelasi berarti kan tadi antara variabel-variabel ya, itu kalian bagaimana hubungannya gitu kan ya. Jadi itu harus bisa menjelaskan juga antara korelasi ya, antara dari variabel X-nya, Y-nya, ataupun nanti ada Z-nya, ya itu kita nggak tahu ya kalian seperti apa, nanti kita belajar ada X, Y, Z. Terus
bagaimana korelasinya. Kayak tadi juga saya bilang, list 1, 2, 3, jangan masing-masing, itu pasti ada korelasinya, ya. Pasti ada, seperti apa, gitu. Terus penelitian kausal komparatif, mengklasifikasikan subjek ke dalam kategori, dikotomi atau seperti buruk atau baik untuk tujuan perbandingan menimbulkan persoalan. Jadi ini lebih ke, perbandingan, ya. Perbandingan juga bisa, ini menjadi salah satu ciri dari si, kuantitatif. Terus eksperimen. Eksperimen, ciri-cirinya, adanya efek peneliti sendiri, ya berarti kan langsung ya, gitu. Terus, meletakkan objek penelitian di lab dapat dikontrol dengan baik. Tapi kalau eksperimen ilmiah sosial di lingkungan alami akan sangat sulit mengontrol variabel, extraneous sehingga memberikan pengaruh. Oke, jadi ini kuantitatif terhadap si eksperimen. Itu kan angka-angka ya, itu angka-angka, itu kan nanti juga akan dianalisis seperti apa, itu juga bisa, ya. Oke, kalau pengembangan. Oh, kalau pengembangan ini yang kemarin kita juga pernah bahas ya. Penelitian pengembangan mencakup 2 fase, yang pertama penelitian, yang kedua pengembangan. Kalau yang penelitian itu namanya longitudinal, yang satu tren ya. Gimana kalau si longitudinal ini mengetahui perubahan dan pola tertentu dan perkembangan, maka perlu dilakukan penelitian berulang kali. Kalau si tren buat nanti ke depannya seperti apa, namanya tren ya, tren study-nya itu seperti apa nantinya, ataupun nanti forecast-nya bagaimana 10, 20 tahun, 30 tahun kemudian itu bagaimana, ya itu artinya mengembangkan dari kondisi ya, case yang ada pada saat ini gitu, oke. Ini hubungan ya, ini sebenarnya menjadi ini nih, desain penelitian kalian nih sebenarnya kalau kita lihat dari hipotesisnya, ya. Yang pertama, variabel X, variabel Y. X itu apa? Independen ya. Masih ingat nggak? Kok keluar sih? Tunggu. Nih ya, variabel X itu independen, ya. Terus variabel Y itu adalah dependennya, artinya ya dia yang mempengaruhi ya. Oke, dia yang mempengaruhi si Y ya. Y ini semua tergantung dari si X ya. Oke, sebentar nih kayak ada Bu Fatin, bentar dulu ya. Bentar ya. Iklan bentar.
Halo, sorry ya, iklan bentar. Oke, lanjut. Kelihatan nggak? Udah kelihatan belum? Udah, Bu. Oke. Nah ini ya, ini sebenarnya kalian itu baiknya ya pada saat kalian bikin di awal proposal tadi di awal ya, ketemu masalahnya mau kayak apa, bikin tuh kayak gini nih, ya. Gimana cara bikinnya? Ya itu sebenarnya kayak pra-desain penelitian kalian tuh seperti apa, kalian tuh mau ngapain nanti ujungnya gitu dari hipotesis yang ada, ya. Hipotesisnya kayak gimana ya tadi, kesimpulan sementara, kayak misalnya tadi, terkait dengan proyek ini, pertama masalah, pembebasan lahan, gitu, ya. Kedua, terkait sama, perubahan spek, misalnya. Ketiga, misalnya terkait sama force major, misalnya, yang tadi ya. Nah, ini kalian bikin nih, ya. Berarti hipotesis pertama, variabel X ini, menyebabkan si Y. Yang dua ini bisa menyebabkan si Y juga. Dari dua ini tuh ada lagi nih, gitu kan. Misalnya dari terkait dengan misalnya force major itu apa lagi gitu ya, misalnya. Nah ini kayak gini, ya. Jadi satu variabel dia sendiri ya, terus udah gitu ini dia ada satu variabel yang dia ada dua hipotesanya gitu. Oke, lanjut. Nah di sini ada variabel moderator ya. Variabel moderator itu variabel yang memperkuat atau memperlemah. Dia bisa memperkuat ataupun memperlemah ya antara variabel independen dengan variabel dependen. Ya, misalnya pengaruh inovasi terhadap kinerja organisasi. Pengaruh inovasi terhadap kinerja organisasi. Tetapi hubungan antara inovasi ya dengan kinerja organisasi, hubungan dia ya dengan dia ya ditentukan juga oleh intensitas persaingan ya. Intensitas persaingan disebut variabel moderator. Jadi dari tengah-tengah nih. Dia karena ada intensitas persaingan ini bisa menyebabkan pengaruh ini inovasi ini bisa berpengaruh ataupun enggak gitu. Ya, maksudnya itu. Terus ada lagi namanya variabel intervening. Intervening ini ya, nanti kita kasih contohnya. Variabel intervening merupakan variabel antara yang dipengaruhi ya, variabel antara yang dipengaruhi oleh variabel bebas, tetapi mempengaruhi variabel tergantung. Ini udah bingung pasti, apalagi udah jam segini ya. Langsung contohnya, pengaruh inovasi ya terhadap keunggulan bersaing ya, pengaruh inovasi terhadap keunggulan bersaing dan keunggulan bersaing berpengaruh ya. Kalau kita lihat nih, kan ini doang nih. Pengaruh inovasi terhadap keunggulan bersaing. Dan keunggulan bersaing ini ya berpengaruh terhadap kinerja organisasi gitu ya. Keunggulan bersaing ini merupakan variabel intervening. Jadi keunggulan itu nggak cuma berhenti di sini, dia juga bisa mempengaruhi yang lain lagi gitu ya. Oke, itu intervening. Jadi agak mirip sama si moderator. Contohnya kayak gini. Ya, ini variabel bebas, ini variabel tergantung tuh itu loh apa? Dependent maksudnya ya. Dependen itu si Y-nya tadi gitu. Nah tadi ini mirip ya, intervening sama si moderator. Variabel bebas ini apa namanya pengaruhnya tadi ya. Jadi variabel bebas ini ya, artinya kayak gini, inovasi ya terhadap keunggulan bersaing ya. Nah keunggulan bersaing ya berpengaruh lagi terhadap kinerja organisasi gitu ya. Dia juga berpengaruh buat dia gitu ya. Jadi dia ini bisa berpengaruh dari dia gitu kan, dari intervening atau dari bebas. Ya, oke. Nah, ini contohnya lagi, variabel X, ini sama ya tadi ya. Variabel X itu independent variable, yang Z itu dependent variable. Nah, dari dua ini, harusnya kan kalau kita lihat cuma satu ini aja ya. Itu kayak gampang banget. Tapi logikanya kalau ngeliat ini kayaknya gampang ini Bu gitu kan. Tapi kalau kita ngelihat logikanya dari beberapa faktornya tadi ya, variabel yang ada, bahwa X ini juga mempengaruhi dia. Nah, Y ini dia juga mempengaruhi dia, ya. Yang ini bisa mempengaruhi. Jadi dia yang X bisa ke Y, yang Y bisa ke Z. Berarti kan ada dua hipotesis ya antara X dan Y dan Z. Dan X itu juga udah jelas dia mempengaruhi si dependent. Artinya ada 3 hipotesis. Oke? Contohnya kayak gini. Nah, ini juga sama ya.
Jadi yang X dia mempengaruhi Y ini juga bisa mempengaruhi si Z. Oke, yang si intervening tadi. Oke. Lanjut contoh yang lain. Contoh yang lain ini ada variabel X1, ada variabel X2. Anggap ada dua variabel ya, X1, X2. Nah, ini ada variabel Y-nya, artinya interveningnya yang tadi ya. Bahwa X1, X2 ini dia mempengaruhi si Y nih ya, gitu kan. Dia sama-sama mempengaruhi Y. Tapi Y ini juga ternyata dia mempengaruhi si Z, misalnya. Nah, kalau kayak gini sih, menurut saya ini lebih ke ketemunya nanti di S2 kali ya. Karena variabelnya lebih banyak. Nah, maksudnya kalau saya pernah nggak tahu, saya mungkin ada beberapa dosen lain juga pernah membahas ya, misalnya kalau skripsi itu kalian oke dari masalah yang udah ada sebenarnya kan, semua memang dari masalah yang ada, cuma dilihat dari variabelnya itu nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu meluas, artinya lebih ke X1 ketemu si Y misalnya ya. Jadi ada beberapa X1, X1-nya ada 10, 20, 30 misalnya, yang mempengaruhi si Y itu apa-apa aja misalnya. Besok kalian mau lanjut ke S2, nah ditambahin variabelnya, maksudnya ini nambahin variabel mana lagi nih, ketemu mana lagi nih, gitu loh. Ya, mana yang mau kalian lebih diperluas gitu, ya. Oke, nah di sini hipotesisnya dari yang pertama ya, X1 ke Y, X2 ke Y, berarti ada H1, H2 ya. Nah dari X1 ini ternyata bisa langsung juga kan ke Z, kayak yang ini, ya kan, bisa langsung. Berarti ada H4 ketemu lagi H5, di sini ada H3 juga di sini. Jadi H-nya banyak ya. H-nya banyak. Kalau ini kayaknya lebih ke S2 nanti ya, banyak hipotesanya. Jadi atau S3 juga bisa ya. Sebenarnya mau S1 kalian juga mau bikin penelitian kayak gini juga nggak ada masalah sih kalau saya, malah lebih bagus gitu. Oke. Jadi ini hubungan variabel-variabel ya, maksudnya kenapa kita harus cari tahu dulu hipotesisnya. Hipotesis tahu dari mana? Ini semua kalau kalian nggak dapat masalahnya, ya, tidak teridentifikasi permasalahan dari bab 1, ini nggak akan ketemu. Ya, jadi kalian coba otak-atik yang X1 apa, yang X2 apa, hipotesisnya gimana gitu. Ya. Oke, cukup sampai sini. Ada yang mau tanya? Silakan. Lebih cepat ternyata. Yang mau tanya nggak? Silakan. Kalian masih bingung nggak? Kalian masih bingung? Nah, kalau kalian masih bingung, ya, kalau besok yang di kampus misalnya ya, nggak ketemu, misalnya nggak ketemu saya mau bahas terkait dengan skripsi kalian, ngomong sekarang di sini, mumpung kita bahas semuanya, ya. Random terkait sama laporan, skripsi, atau laporan. Ini laporan kayak gini juga sebenarnya laporan di proyek juga kayak gini ya. Ini karena saya selalu buat laporan kalau buat kerjaan itu di proyek itu juga kayak gini sama, ngebahas dari masalahnya apa, kronologisnya bagaimana, cuma maksudnya nggak pakai apa namanya variabel ya. Tapi kalau misalnya kalian juga ada sih variabel itu, lihat artinya masalah-masalah yang terjadi itu apa aja, indikatornya apa sih gitu kan ya, yang menyebabkan adanya masalah di proyek misalnya. Oke, silakan ada yang mau tanya, dimanfaatkan waktunya. Jangan nanti besok, Bu, saya mau nanya gini-gini. Jangan malu-malu. Mumpung di sini kita bahas-bahas. Nggak apa-apa, jangan malu-malu. Kalian mau ngomongin, Bu, saya ada ini, bikin skripsi, proposalnya kayak gini. Bener nggak ya, kira-kira? Terus apa ya yang harus saya bla 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 gitu. Dicobain. Yuk, nggak usah malu-malu, nggak usah takut. Nggak akan saya gigit. Silakan, bertanya. Udah pada ngantuk? Oke, yang lain gimana? Ayo dong. Ada yang mau tanya lagi nggak? Sayang loh kalau nggak dimanfaatin waktunya, ya besok kalian mau ngerjain skripsinya, atau mau ngerjain apa itu, masih bingung. Nah, besok saya nggak akan jawab nanti. Kan udah dibahas kemarin, kenapa nggak nanya? Gitu. Ayo, silakan. Ada yang mau tanya nggak? Nggak ada? Sudah cukup? Udah cukup? Ya udah, kalau udah cukup. Oke, kalau gitu materi 4 ini alhamdulillah ya, mudah-mudahan bisa kalian pahami ya terkait dengan kuantitatif ya, bisa kalian pakai juga nanti di apa namanya penelitian kalian ya.
nanti materinya saya pasti kasih buat kalian baca, itu banyak, ada panjang lah, itu buat saya tuh kayak terlalu panjang banget, cuma maksudnya itu biar kalian baca aja, anggap itu memang modul ya. Oke, kalau gitu kita akhiri aja, cukup? Masih bisa absen nggak? Tadi saya reconnecting. Oke, bisa. Ya, oke, ada lagi yang lain? Udah cukup ya. Kalau gitu kita akhirin ya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Mudah-mudahan minggu depan kalian udah lebih banyak lagi yang nanya ya, gitu. Harusnya udah berapa minggu nih yang kalian lagi proses, lagi ngerjain, pasti udah ketemu masalah-masalahnya tuh bikin proposalnya ya. Itu lumayan kalian tanyain. Jadi biar kita lebih banyak dua arahnya diskusi. Jadi teman-teman yang lain juga ngeliat, oh iya, oh kayak gini, oh kayak gini ya gitu ya. Oke. Jadi lebih banyak pertanyaan, saya lebih happy ya. Dan itu juga keaktifan kalian di kelas itu buat jadi nilai tambah kalian ya. Oke, kalau gitu ketemu lagi minggu depan ya, mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya, nggak ada halangan, sehat semuanya ya. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.